Dua wanita kembar yang cantik. Mendengar pertanyaannya, Damar sedikit canggung. Sebenarnya dia datang ke sini hanya untuk membicarakan situasi pada wanita itu, bukan benar-benar datang untuk kencan buta. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa baru saja tiba, Elisa sudah mengajukan begitu banyak pertanyaan sekaligus. Namun karena wanita itu sudah sangat terus terang, Damar berencana untuk mengubah strategi dan membiarkan dia tidak menyukainya, lalu membatalkan kencan buta ini. Dia batuk kering dan berkata, untuk orang luar memang terlihat seperti itu. Sedangkan untuk pekerjaan, sekarang aku masih pengangguran. Pengangguran. Elisa sedikit mengernyit, lalu menatap Damar dan berkata, bukankah ayahmu wakil presiden Navis Group? Damar mengangguk dan berkata, ya, tapi dia tidak punya banyak wewenang di sana, hanya menerima gaji buta. Benar saja. Setelah selesai berbicara, wajah Elisa sedikit mengernyit dan ekspresi jijik mulai muncul di matanya. Lalu apakah orang tuamu membelikanmu rumah di kota LH? Apa rencanamu untuk selanjutnya? Elisa mendongak menatap Damar dan bertanya, hidupku sangat teratur. Jika kita sampai jadi, aku tidak akan mau tinggal dengan orang tuamu. Tidak, aku tinggal bersama orang tuaku sekarang. Untuk pekerjaan, sementara belum ada rencana. Aku seharusnya tidak kekurangan uang, jawab Damar jujur. Segera setelah itu, Elisa tertawa. Dia terkekeh dan memandang Damar lalu berkata, keterlaluan. Semakin sering kencan buta, kemungkinan bertemu dengan orang aneh semakin banyak. Bahkan orang seperti kamu saja bisa diperkenalkan padaku. Aku telah berada di penjara selama 9 tahun, sekarang pengangguran. Ayahku memiliki pekerjaan yang baik, namun sekarang dia hanya punya jabatan yang dipakai namanya. Mata Elisa berbinar bangga dan berkata, apakah kamu tahu apa yang aku kerjakan? Ku dengar kamu kerja di Independent Group. Aku kenal dengan bos Independent Group Rima Tanjaya, kata Damar. Baiklah, sekarang aku tambahkan satu lagi kelebihan kamu, suka membual. Elisa berkata dengan pasrah, bagaimana mungkin kamu kenal bos kami? Selera berpakaianmu saja sangat buruk, orang-orang rendahan, apalagi kamu pernah di penjara. Tante Nita juga keterlaluan. Bagaimana dia bisa mengenalkan orang seperti ini kepadaku? Buang-buang waktuku saja. Aku pikir ayahmu adalah wakil presiden grup Navis yang bahkan jika kamu pernah di penjara, bisa mencarikanmu pekerjaan di grup Navis. Petik 2. Ternyata ayahmu hanya dipakai namanya saja. Elisa mencibir, sungguh buang-buang waktu. Mendengar hal itu, hati Damar sedikit senang. Jelas Elisa ini tidak menyukai Damar. Damar tersenyum. Bagaimana kamu masih bisa tersenyum? Elisa melihat Damar tersenyum dan tampak marah. Dia menatap dan berkata, mengapa orang sepertimu masih berani untuk kencan buta? Karena kamu tidak suka padaku. Lebih baik kita sudahi saja di sini. Kata Damar cepat, tidak ingin melanjutkan berdebat dengannya. Baguslah kamu bisa sadar diri. Benar-benar masyarakat kelas bawah. Dan aku merasa sedikit malu untuk duduk di meja yang sama denganmu. Elisa mencibir, lalu berdiri dengan tasnya dan berkata, makanan ini kamu yang bayar. Damar tertawa, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Elisa mencibir, mengambil tasnya dan berjalan keluar. Damar menyentuh hidungnya tanpa memperhatikan. Setelah Elisa pergi, dia melambaikan tangannya dan berkata, pelayan. Minta bil. Pada saat itu, sebuah suara terdengar di belakang Damar dan berkata, hehe, kamu dibenci ya. Damar terkejut dan menoleh, ia menemukan bahwa Wendy duduk di kursi belakangnya, menatapnya dengan seringai, masih memegang ponsel di tangannya. Kenapa kamu ikut? Tanya Damar. Aku penasaran. Seperti apa kencan butamu hari ini? Wendy berkata dengan gembira. Sungguh membosankan. Wanita itu sangat materialistis. Dia juga mengatakan bahwa dia menjalani kehidupan yang sangat berkelas, menilai orang-orang dari penampilan mereka. Kalau aku jadi kamu, aku akan melemparkan kartu berlian Bank Royal kepadanya. Damar tersenyum dan berkata, lupakan saja, itu tidak perlu. Aku di sini hanya untuk menghormatinya, namun mungkin tidak sesuai seperti keinginannya. Jika dia benar-benar menyukaiku, itu malah akan merepotkan. Setelah membayar, Damar bangkit dan berkata, aku pulang dulu, kamu juga segera pulanglah. Keduanya berjalan keluar dan naik taksi untuk pulang. Pada saat yang sama, di taksi lain, wajah Elisa kesal. Dia merasa bahwa Damar hanya membuang-buang waktunya. Dia merasa bahwa Tante Nita mengenalkannya pada sembarangan orang. Dia sedikit marah, mengeluarkan ponselnya, mencari nomor telepon Tante Nita, dan dengan cepat menelepon. Halo, segera, di ujung telepon, Nita terhubung ke telepon dan bertanya, Elisa, bagaimana? Apakah kamu sudah melihat Damar? Apakah kamu puas? Bagaimana bisa puas? Elisa berkata dengan nada tidak menyenangkan. Tante Nita, apakah kamu pikir aku seburuk itu?
Sampai semua jenis orang dapat diperkenalkan kepadaku. Keponakan yang kamu perkenalkan kepadaku pernah dipenjara beberapa tahun. Tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak ada pekerjaan. Apa kamu menghinaku? Apakah menurutmu aku hanya layak untuk orang seperti itu? Nita tercengang sejenak dan berkata, apa Damar mengatakan itu padamu? Anak ini benar-benar keterlaluan. Tante Nita, jangan perkenalkan orang padaku lagi. Elisa mencibir. Nita berkata dengan cepat, Elisa, bukan itu masalahnya. Damar memang telah dipenjara selama beberapa tahun, tetapi dia memiliki pekerjaan sekarang. Dia bekerja untuk Navis Group dan merupakan asisten Binar, pengusaha nomor satu dari Navis Group. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Pak Binar. Aku menelepon Pak Binar sebelumnya dan ia memberikan pekerjaan untuk Lily. Kamu bilang pekerjaan Lily diberikan olehnya. Elisa bertanya dengan linglung. Nah, kan? Nita berkata. Selain itu, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Rima Tanjaya dari perusahaan kamu. Kupikir jika kalian sampai jadi, bagus juga untuk pekerjaan dan kariermu. Mana mungkin aku sembarangan mengenalkanmu pada orang lain. Memang ayah Damar hanya dipinjam namanya, tetapi gaji tahunannya pun miliaran. Ini, Elisa terkejut, teringat Damar barusan, dan memikirkan sikapnya, dia tiba-tiba merasa lemas. Barusan Damar juga mengaku kenal dengan Rima Tanjaya, tapi Elisa sama sekali tidak percaya, dia tidak menyangka ternyata itu sungguhan. Menurutnya, Damar adalah lelaki brengsek, masyarakat kelas rendah, bagaimana dia bisa tahu Rima Tanjaya? Tapi sekarang sepertinya itu benar. Setelah keheranan, dia dengan cepat berkata, Tante Nita, kamu tidak akan berbohong padaku, kan? Buat apa aku bohong padamu? Semua informasi ini bisa kamu dapatkan. Kalau tidak bagaimana Lily dapat menemukan pekerjaan dengan gaji tinggi? Nita berkata dengan sedikit menyombongkan diri. Elisa menggertakkan giginya. Teringat sikapnya barusan, dia tidak bisa menahan perasaan kacau di hatinya. Setelah beberapa saat dia menggertakkan giginya dan berkata, Tante Nita, bagaimana kalau kamu mengatur pertemuan sekali lagi dengannya? Aku ingin mencoba lagi mengobrol dengannya. Baiklah, Nita berkata dengan cepat. Di sisi lain, Damar tentu saja tidak mengetahui semua ini. Dia naik taksi kembali ke kompleksnya. Sampai di gerbang kompleks, matanya pun bergerak sedikit melihat ke satu arah. Ada dua wanita cantik tinggi berdiri di sana. Mereka mengenakan rok sepinggul dan memperlihatkan sepasang kaki panjangnya. Rok mereka hitam dan putih. Sosok yang sempurna cukup untuk membuat pria manapun berbalik. Dan lagi, kedua wanita ini terlihat persis sama. Mereka berdiri di pinggir jalan raya, tampak menunggu bus dan mengobrol satu sama lain pada saat yang bersamaan. Mencurigakan, wanita kembar yang cantik, kata Damar heran. Tepat ketika dia melihat mereka, si kembar juga meliriknya, tetapi mata mereka dengan cepat menjauh. Tanpa menunggu Damar yang sedang memandangi wanita cantik, sebuah suara terdengar di sampingnya, Damar. Damar menoleh dan melihat pintu mobil terbuka di sebelahnya. Lalu seseorang keluar dari mobil membawa dua kotak hadiah. Ternyata Tom. Dia sepertinya tidak tidur nyenyak. Lingkaran hitam di bawah matanya terasa berat. Dia membawa kotak hadiah itu ke Damar dan berkata, Damar, terimalah ini. Aku benar-benar salah sebelumnya. Tolong maafkan aku. Jika ini terus berlanjut, aku benar-benar tidak tahan. Perusahaan tempatku bekerja selama bertahun-tahun pun bisa bangkrut. Bersambung.